Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang regresi variabel dummy ya, yaitu regresi menggunakan variabel bebas yang mempunyai skala nominal ataupun data yang digunakan variabel X adalah data nominal ataupun kategorik. Nanti saya berikan contohnya seperti apa itu kata kategorik, nominal apa data kategorik ataupun nominal. Sedangkan variabel y-nya menggunakan data interval ataupun yang biasa disebut di SPSS itu dengan sebutan scale. Nah, gunanya untuk memprediksi variabel terkait ini ya. Artinya di sini sebagai contoh yaitu ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yang menggunakan kategorik. Contoh yang kategorik itu pendidikan. Jika di sini saya akan menggunakan contoh judul pengaruh tingkat pendidikan pegawai terhadap gaji di PT Krakatau misalkan ya, apakah memiliki pengaruh. Namun catatan penting di sini jangan sampai kita lewatkan. Namun ada catatan penting, yaitu variabel bebas kategorikal ataupun nominal ataupun data kualitatif, dia hanya memiliki dua values. Artinya contoh misalkan gini, variabel X-nya itu pria atau jenis kelamin, gender, yaitu kan ada dua, pria ataupun wanita. Nanti suku A, suku B, agama A, agama B misalkan. Kalau di sini saya akan memberikan contoh pengaruh tingkat pendidikan. Nah, saya memberikan values dua, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan atas, pendidikan tinggi, maaf. Nah, di sini ada contoh kasus, misalkan penelitian ingin mengetahui faktor pendidikan pegawai di kantor Krakatau mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya jumlah gaji yang diterima pegawai tersebut. Artinya apakah berpengaruh pendidikan, tingkat pendidikan itu? Namun di sini tingkat pendidikannya sekali lagi dua values, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Oke, tahap selanjutnya ketika kita sudah memiliki judul apa yang akan kita bahas, kita rumuskan masalahnya. Dari analisis ini kita akan membahas ataupun akan menjawab rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan ataupun pendidikan terhadap gaji pegawai. Yang kedua, seberapa besarkah atau berapa besar pengaruh pendidikan terhadap gaji pegawai. Yang ketiga, apakah ada perbedaan gaji antara pegawai yang berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi dan berapa besar rata-ratanya. Oke, itu sangat kompleks ataupun sangat detail sekali jika kita menggunakan regresi variabel dummy ini. Intinya sekali lagi, regresi variabel dummy digunakan untuk variabel X yang data ataupun berskala nominal, kategorikal, kualitatif, dan sebagainya. Sedangkan untuk variabel Y-nya ataupun variabel bebasnya menggunakan skala interval atau scale. Oke, tahap yang kedua yaitu membuat desain variabel, memasukkan data ke SPSS, menganalisis data di SPSS. Ini kita langsung masuk pada SPSS ataupun kita harus menjalankan SPSS. Oke, langkah pertama membuat variabel. Kita masuk ke SPSS. Di sini ada variabel view. Kita klik seperti biasa. Di name kita tulis, karena variabel X-nya itu pendidikan, tulis pendidikan. Di sini yang keduanya gaji. Oke, numerik biarkan. Di sini karena pendidikan kualitatif kita kosongkan saja desimalnya, labelnya tulis pendidikan. Di sini pendidikan pegawai. Misalkan di sini gaji pegawai. Oke, di sini ada values, kita isi di pendidikan. Klik yang ada titik tiganya ini. Oke, values yang isi 1, label 1 ini menengah, pendidikan menengah, kita add. Oke, tulis lagi di sini yang kedua tinggi, tinggi, kita add, kita klik OK. Oke, kita perhatikan data di sini di measure kita rubah karena sekali lagi kita menggunakan skala nominal
untuk variabel X kita rubah menjadi nominal, dan yang variabelnya biarkan saja menjadi square. Oke, sudah langkah ini desain variabelnya. Yang ketiga tahap yang ketiga memasukkan data ke SPSS. Klik data view. Nah, kita masukkan di sini datanya. Di sini ada data 30 pegawai, masing-masing memiliki perbedaan tingkat pendidikan. Nah, karena yang akan kita masukkan itu data yang bersifatnya nominal, di sini ada data mentahannya, menengah, tinggi. Nah, kita kodifikasikan ataupun kita beri kode dengan tadi ya, menengah itu 1 dan 2. Nah, makanya yang kita kopikan yang ini. Nah, ini gaji per bulannya, ini data tabulasi, kita copy, masukkan di sini, Ctrl V. Ingat ada 30, kita cek. Oke, sudah betul. Langkah selanjutnya menganalisis data di SPSS. Oke, kita klik analyze, klik regression, klik linear. Oke, pendidikan kita masukkan ke kolom independent, gaji kita masukkan ke dependent. Metodenya di enter ya, ingat ininya enter, langsung klik OK. Akan keluar output seperti ini. Supaya lebih jelas. Nah, outputnya ini. Nah, yang kita gunakan yaitu mode summary, ANOVA, dan koefisien. Kita copy saja di Word, kita jelaskan, kita tafsirkan maksudnya apa. Oke, yang itu tahap kelima melakukan penafsiran penghitungan. Oke, di sini kita gunakan copy saja ini mode summary ke sini. Kita beri kesimpulan berdasarkan tabel di atas, besarnya pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji ialah sebesar 0,520 atau sebesar 52,0%. Ataupun R2 ataupun R kuadrat dikali R square dikali 100%, sehingga menjadi 52,0%. Sedangkan faktor penyebab faktor lain yaitu 48%. Oke, cukup simpel untuk mengetahui seberapa besar ini, cukup. Langkah selanjutnya, apakah variabel pendidikan ini mempengaruhi variabel gaji ini memang sudah layak ataupun sudah benar model seperti ini, apakah linear ataukah signifikan ataukah tidak. Nah, kita lihat tabel ANOVA, namun kita abaikan terlebih dahulu. Kita lihat hipotesisnya. Kayak hipotesisnya H0 ini tidak ada hubungan yang linear antara pendidikan dan gaji, dan sebaliknya H1 ini sebaliknya ada hubungan yang linear. Kita lihat patokannya ataupun ketentuannya. Lihat patokannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, HO ditolak dan HI diterima, dan sebaliknya. Oke, kita lihat lagi ke tabel ANOVA ini ya. Tabel ANOVA sama sebenarnya, ini hasil salinan dari data SPSS, output SPSS di sini. Oke, kita lihat nilai signifikasi 0,00. Kita beri kesimpulan apakah ini signifikan ataukah tidak, layak atau tidak. Beri kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya, berdasarkan pada hasil penghitungan diperoleh angka signifikansi sebesar 0,000 ya. Ini 0,00. Angka 0,00 itu lebih kecil dari 0,5. Oleh karena itu H0 ditolak dan HI diterima. Artinya ada hubungan linear antara variabel pendidikan dengan gaji. Karena terdapat hubungan linear antara kedua variabel pendidikan memang mempengaruhi gaji. Kesimpulannya, model regresi di atas sudah benar dan layak. Seperti itu. Jadi sudah signifikan dan linear, sudah layak ataupun benar. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Sebenarnya ada lagi cara pengujiannya apakah signifikan ataukah tidak, yaitu menggunakan F-tabel. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan F-tabel. Cukup dengan signifikan saja dulu. Langkah selanjutnya, kita ingin mengetahui seberapa besar perbandingannya, perbedaannya antara gaji yang berpendidikan, tingkat pendidikannya tinggi dengan yang berpendidikan menengah.
Oke, kita menggunakan rumus ini, Y sama dengan A tambah B X. Nah, ini ada keterangannya, Y gaji, angka konstan koefisien regresi, B-nya koefisien variabel terkait atau variabel Y, dan X-nya ini adalah tingkat pendidikan. Kita copy saja yang koefisien, data koefisien. Nah, untuk menghitungnya seperti ini, Y sama dengan 607,036. Ini A ya, ini A-nya konstan yang ini, dan yang B-nya adalah yang ini ya, dikali 1 hasilnya 723,125. Ini yang untuk pendidikan menengah. Sedangkan untuk pendidikan tinggi yaitu tinggal dikalikan 2 karena menggunakan label 2. Hasilnya adalah 839 kali 839,214. Ini didapat dari nilai konstan dan pendidikan pegawai ataupun variabel Y dikali 2. Kesimpulan paling akhirnya, untuk mengetahui nilai rata-ratanya sebenarnya sudah kelihatan dari nilai ini ya, nilai pendidikan pegawai ini yang dari unstandardized coefficient. Nah, nilai rata-ratanya gaji pegawai yang berpendidikan menengah dan tinggi itu adalah, ini yang keduanya adalah 116,089. Nah, kesimpulan untuk menjawab pertanyaan rumusan tadi, walaupun ada 3, saya coba beri satu lagi, ada 4 ya. Sebenarnya ini juga tidak perlu, juga nggak jadi masalah. Yang angka kedua ini, besar pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji ialah sebesar 52%. Tadi jawaban yang pertama, besar faktor pengaruh lain adalah 48%. Pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji signifikan ataupun layak, benar ya. Perbedaan rata-rata pegawai yang berpendidikan menengah dan tinggi sebesar 116,089. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.